Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'adinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa ahyaita ila yaumin tub'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, diplomasi. Kaum Quraisy kehabisan cara otak. Mereka telah tumpul, tak mampu lagi menelurkan ide paling tepat untuk menghentikan dakwah Rasul. Seiring dengan semua itu, Rasulullah SAW tak pernah berhenti sedikit pun menegakkan panji-panji Islam. Kata-kata beliau juga kian tajam menusuk telinga orang-orang Quraisy. Penduduk Mekah begitu geram ketika mengetahui Rasulullah mulai mengolok-olok Tuhan dan leluhur mereka. Karena itulah kini mereka menyiapkan rencana yang lebih ekstrim, akan tetapi untuk melaksanakan rencana itu mereka menemukan sandungan. Abu Thalib yang kini menjadi sepuh mereka masih memberikan perlindungan pada keponakannya itu. Di bumi Arab, hak-hak pemimpin sangat dihormati sehingga mereka tidak mungkin untuk melanggar etika tersebut. Akhirnya mereka mencoba berbicara dengan Abu Thalib meskipun sebenarnya itu lebih berarti pada sebuah ancaman. Hai Abu Thalib, sungguhnya keponakanmu telah mencaci sembahan kami, mencela agama kami, membodoh-bodohkan akal kami, dan menganggap sesat nenek moyang kami. Oleh karena itu kami mohon engkau sudi mencegahnya, atau biarkanlah kami berurusan dengannya. Mengingat bahwa engkau adalah pemimpin kami, maka urusan ini kami serahkan sepenuhnya padamu. Permohonan ini ditanggapi oleh Abu Thalib. Dengan kesantunan bahasanya, beliau menolak permintaan itu. Orang-orang Quraisy pulang dengan tangan hampa dan Rasulullah dapat terus melanjutkan dakwahnya. Semakin hari semakin bertambah banyak pengikut Muhammad. Keberanian Muhammad membuat kesabaran mereka habis sama sekali. Karena itulah mereka merasa perlu berbicara dengan Abu Thalib untuk kedua kalinya. Hai Abu Thalib, sungguhnya engkau adalah orang yang tertua dan sangat kami hormati. Kami telah meminta agar engkau mencegah putra saudaramu, tetapi hal itu tidak Anda indahkan. Demi Allah, kesabaran kami telah habis. Dia telah menghina nenek moyang kami, berhala sembahan, serta menganggap bodoh otak kami. Anda hentikan aktivitasnya, atau kami sendiri yang harus turun tangan sampai mampus salah satu dari dua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri hati Abu Thalib sangat tertekan dengan pengaduan dari kaumnya. Ini adalah kali keduanya mereka mengajukan keberatan atas sepak terjang Rasulullah SAW. Haruskah ia penuhi jeritan kaum Quraisy demi keutuhan sukunya, ataukah membiarkan Muhammad menyebarkan misinya dengan berbagai resiko? Abu Thalib lantas memanggil Muhammad dan menuangkan seluruh isi hatinya. Wahai putra saudaraku, sesungguhnya kaum Quraisy datang kepadaku dan mereka meminta agar menghentikan dakwahmu. Putraku, kasihanilah dirimu dan diriku. Janganlah engkau membebani dengan sesuatu yang tak tertangguhkan olehku. Dengan berat hati akhirnya meluncur juga kata-kata itu dari bibir mulia paman Nabi. Pelan-pelan dan lembut barisan kata-kata yang meluncur dari Abi Thalib. Namun bagi Rasulullah semua itu seperti tusukan tombak tumpul berkarat menancap tepat di ulu hati. Mengilu dan pedih, Nabi menjawab, demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perjuangan ini, niscaya aku
aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya atau aku mati dalam perjuangan ini. Setelah mengucapkan jawaban itu, Nabi Muhammad SAW kemudian bangkit dan berbalik pergi dengan berlinang air mata. Bukan beliau takut kalau harus berjuang tanpa dukungan pamannya, akan tetapi air mata itu meleleh karena rasa iba, kasihan pada kaumnya yang masih belum juga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan terus bergelimang dengan kesesatan kejahiliahannya. Ketika hendak beranjak, Abi Thalib memanggilnya, "Kemarilah wahai putra saudaraku. Pergilah dan sampaikanlah apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkanmu." Mendapati kenyataan bahwa Abu Thalib ternyata tidak mau menyerahkan Muhammad, kemarahan orang-orang Quraisy semakin tak tertahankan. Setelah upaya yang pertama dan kedua gagal, mereka tetap tidak menyerah. Umarah ibnu Al-Walid ibnu Al-Mughirah, seorang pemuda yang gagah dan tampan, mereka umpankan pada Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, pemuda ini bernama Umarah bin Walid. Dia adalah pemuda yang sangat kuat dan paling tampan di antara pemuda Quraisy. Ambillah dia untuk kau, ajak bertukar pikiran dan membantu semua kegiatanmu. Anggaplah dia sebagai anakmu sendiri dan serahkan putra saudaramu pada kami. Kemonakanmu itu telah menyimpang dari agamamu dan agama nenek moyangmu. Ia telah berhasil memecah belah kaummu dan menganggap bodoh akal mereka. Sekarang biarkanlah kami menghabisinya. Bukankah sudah lunas jika seorang laki-laki ditebus dengan laki-laki pula?" Abu Thalib menjawab, "Sungguh buruk apa yang kalian tawarkan padaku. Kalian menyerahkan anak agar aku rawat baik-baik, sementara anakku kalian minta untuk dibunuh. Demi Allah, ini tidak boleh terjadi selamanya." Keadaan semakin menegang dan usaha untuk mendekati Abu Thalib itu berubah percekcokan. Akhirnya Al-Mut'im ibnu Adi ibnu Naufal ibnu Abdi Manaf angkat bicara, "Demi Allah, kaummu telah berbuat adil, namun telah kusaksikan sendiri engkau tidak mau menerima semua itu." Abu Thalib naik pitam mendengar kata-kata itu. Ia lantas balik menjawab, "Demi Allah, sedikit pun mereka tidak berbuat adil padaku. Bahkan aku rasa engkau juga telah bersekongkol dengan mereka untuk melawanku. Silahkan saja kalian lakukan semua rencana itu." Sampai disinilah kesabaran kaum Quraisy benar-benar menguap, habis tak tersisa. Meskipun begitu, mereka belum berani menyentuh Muhammad yang mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib dan Bani Hashim, kecuali Abu Lahab. Kedua keluarga besar ini bahu-membahu memberikan perlindungan pada Rasulullah SAW. Bab seterusnya yaitu fitnah. Tekanan terhadap keluarga Nabi dan tiga permintaan kepada Abu Thalib tak membuahkan hasil apapun. Kegagalan ini membuat orang Quraisy semakin merasa khawatir jika bulan haji tiba sementara Muhammad tidak mau menghentikan dakwahnya. Tentu reputasi mereka sebagai penjaga tanah suci akan hancur. Bertahun-tahun sudah mereka menancapkan diri sebagai suku yang ramah terhadap siapapun. Sikap netral dengan tidak pernah melibatkan diri dalam pertempuran antar suku membuat mereka semakin disegani. Kedermawanan penduduk Mekah yang selalu menyediakan jamuan baik makanan maupun minuman bagi jemaah haji juga tidak ada yang sanggup memungkiri. Bahkan Mekah selama ini terkenal sebagai kota yang paling menghargai Tuhan siapapun. Namun tahun ini setelah Muhammad mengaku sebagai nabi, penduduk Makkah dibuat kalang kabut. Mereka takut kalau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah akan didengar oleh para peziarah. Para peziarah itu akan mendengar tuhan-tuhan mereka. Para peziarah itu akan mendengar tuhan-tuhan mereka dicaci oleh cucu Abdul Muthalib dan para pengikutnya. Mereka akan dibujuk untuk menanggalkan agama warisan leluhur dan berpindah memeluk agama baru yang nampak memberikan sejumlah kerugian itu. Tidak diragukan lagi, sebagian dari mereka pasti tidak akan lagi datang ke Mekah, yang bukan saja berpengaruh buruk dalam perdagangan, namun juga akan meruntuhkan kehormatan yang kini disandang oleh suku Quraisy. Yang terburuk,
bangsa Arab mungkin akan bersatu untuk mengusir suku Quraisy dari Mekah dan mengangkat suku lain menggantikan posisi mereka, sebagaimana yang dahulu dilakukan terhadap Khuza'ah dan yang dilakukan oleh Khuza'ah terhadap Jurhum. Al-Walid bin Mughirah sebagai salah satu tetua Quraisy cukup memperhatikan perkembangan ini. Kasakusuk penduduk Mekah yang mulai mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang ramal, penyamun gila, penyihir ataupun si penyair dapat ia tangkap dengan baik. Semua itu sebetulnya hanyalah ungkapan kegalauan mereka yang mulai merasa terancam kedudukan atau bisnisnya dengan kehadiran ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai langkah lanjut, Walid mencoba menyelidiki sendiri apa sebenarnya yang diajarkan oleh putra Aminah itu pada para pengikutnya. Suatu ketika Walid menemui sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu dia perintahkan membaca ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan senang hati sahabat itu langsung membacakan beberapa ayat Al-Quran yang telah didengarnya. Demi Allah, aku baru saja mendengar kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Muhammad. Sungguh kalimat ini bukanlah dari manusia ataupun jin. Untaian kata-katanya begitu indah dan syarat makna. Kalimat-kalimat ini bernilai sastra tinggi dan tiada tandingnya, komentar Walid ketika mendengar bacaan sahabat Nabi itu. Setelah selesai mendengarkan ayat-ayat tersebut, ia pulang dengan wajah riang. Keceriaan nampak begitu rapi menghiasi wajah tuannya. Namun hal itu menimbulkan kecurigaan beberapa orang yang tadi sempat mengintip pertemuan dengan sahabat Nabi. Perubahan Walid menambahkan kekhawatiran orang-orang Quraisy, lebih-lebih setelah lelaki yang memergoki pertemuan itu berkata lantang di hadapan mereka, "Demi Allah, Walid telah murtad dari agama nenek moyangnya. Sungguh tak lama lagi orang-orang Quraisy akan berpindah agama." Mendengar hal ini, Abu Jahal segera menemui Walid. Dia meminta agar tetua itu menurunkan secara gamblang hasil pertemuannya dengan para pengikut Rasulullah. Dia meminta agar tetua itu menuturkan secara gamblang hasil pertemuan dengan para pengikut Rasulullah. Orang-orang Quraisy yang tengah mencari jalan keluar untuk menyingkirkan baginda Nabi beserta para pengikut setianya menanti penjelasan Walid dengan harap-harap cemas. Bersama dengan Abu Jahal, dia mendatangi beberapa orang Quraisy yang sejak tadi telah menanti penjelasannya. Ayat-ayat yang dibacakan sahabat Nabi sebenarnya dengan lembut dan menyentuh kesadaran Walid. Hatinya telah terketuk namun tak terbuka. Kalian menyangka bahwa Muhammad adalah orang gila? Apakah kalian pernah melihat ia nampak kacau pikirannya? Kalau berkata Muhammad adalah seorang penyair, apa kalian pernah melihat ia melantunkan syair-syair terbaiknya? Kalian menuduh bahwa Muhammad adalah pembohong? Apakah kalian pernah melihatnya berbohong meskipun sedikit saja? Pertanyaan ini membisukan semua orang yang hadir. Tak lama kemudian ia melanjutkan khutbahnya. Namun, menurutku Muhammad tidak lain adalah seorang penyihir. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana ia telah memisahkan seseorang dengan anggota keluarganya dan memisahkan budak dengan majikannya? Itulah kesimpulan yang diambil oleh orang-orang Quraisy yang tengah cengah, cemas dengan harta benda dan fanatik tak terkendali dengan ajaran nenek moyangnya. Mulai saat itu mereka terus memfitnah bahwa Rasulullah SAW hanyalah seorang penyihir yang telah memecah belah keharmonisan suku Quraisy, mengancam perekonomian kota dan mengajarkan pemurtadan bagi penduduk Mekah. Juru bicara. Kesepakatan ini dilaksanakan dengan baik oleh penduduk Mekah yang selalu tinggi hati itu. Setiap orang yang mengikuti Rasulullah mereka anggap sebagai orang yang tertipu, terpedaya dengan mulut manis Nabi. Terlena dengan janji-janji Rasul tentang surga keabadian yang akan mereka raih setelah hari kebangkitan. Bagi kaum Quraisy, pembicaraan yang selalu diutarakan baginda Nabi tentang hari perhitungan amal dan kebangkitan setelah kematian hanya dianggap sebagai omong kosong belaka. Bagi mereka hal tersebut sungguh tak masuk akal sama sekali, sama tak masuk akalnya dengan ikan yang ingin hidup di dataran. Otak mereka begitu kerdil untuk memahami kuasa Tuhan yang telah menciptakan mereka dari setetes air hina. Jika sadar akan hal itu,
Tentu orang-orang kafir yang pongah itu akan menyadari kemampuan Tuhan untuk membangkitkan mereka meski telah menjadi tanah sekalipun. Untuk menjegal Nabi yang selalu mengusik kesombongan mereka, rupanya bukan urusan mudah. Meskipun fitnah yang mereka sematkan pada Rasulullah telah ditebarkan, namun tetap saja dari hari ke hari pengikut beliau semakin bertambah. Jika semua ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kehormatan mereka akan benar-benar runtuh dan digantikan oleh klan lain. Kenyataan ini membuat mereka sangat gusar. Tebaran fitnah yang mereka sepakati nampak tak berpengaruh pada gerakan dakwah kemenangan Abu Thalib itu. Akhirnya mereka sepakat untuk mengubah taktik dan mendengarkan balik-balik saran. Utbah ibnu Rabi'ah, penyair terkenal dari Bani Abdus Syam, berkata, "Kalian telah tahu sendiri siapa aku ini. Dalam dunia sihir, ramal dan syair kemampuanku tak perlu kalian ragukan lagi. Untuk itu biarlah aku menemui Muhammad dan menawarkan beberapa hal agar ia mau menghentikan dakwahnya," kata Utbah dalam sebuah pertemuan. Karena tak ada satupun yang menolak usulan itu, Utbah segera berangkat menemui Rasulullah yang kini sedang berada di Masjidil Haram. "Wahai putra saudaraku," kata Utbah kepada Nabi, "engkau berasal dari suku yang mulia dan keturunan yang terhormat. Namun kini engkau telah menimbulkan masalah besar di kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama dan tuhan-tuhan mereka. Sekarang maukah engkau mendengarkan saranku? Katakanlah, wahai Abal Walid, aku akan mendengarkannya," sahut Rasulullah SAW. "Jika engkau menginginkan kekayaan, kami bersedia mengumpulkan seluruh kekayaan kami untukmu hingga engkau menjadi yang terkaya di antara kita semua. Jika engkau menghendaki kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Kami tidak akan memutuskan perkara tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi seorang raja, kami bersedia menobatkanmu sebagai raja kami. Dan jika engkau merasa tak sanggup mengusir jin yang menghampirimu ini, kami akan mencarikan tabib, berapapun besarnya biaya yang harus kami tanggung." Sampai di situ Utbah menghentikan kata-katanya. Nabi kemudian berkata, "Sekarang dengarkan aku, wahai Abal Walid." Rasulullah lantas membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 14. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita dan membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan," atau yang menutupi. "Apa yang kami seru kami kepadanya, apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya hanyalah seorang manusia seperti kamu diwahyukan kepada aku, bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dan dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkainya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa.
Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang. Mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Fussilat 1-14. Utbah begitu terpesona dengan keindahan ayat-ayat yang dibaca Rasulullah. Hatinya terayun-ayun menikmati kelembutan bahasa Al-Quran. Sebagai seorang yang sangat memahami betul dunia sastra, ia langsung menangkap makna-makna dari baris demi baris. Ayat-ayat itu berbicara dengan wahyu itu sendiri. Ayat-ayat itu berbicara tentang wahyu itu sendiri, tentang hakikat para rasulnya dan perjuangan mereka di tengah kaumnya masing-masing. Penciptaan langit dan bumi berikut segala isinya serta bintang gemintang yang menghiasinya dituturkan begitu fasih dalam ayat-ayat ini, dan sangat ditekankan di sana adalah hari pembalasan di mana semua akan dihancurkan. Bagi yang mengikuti Nabi maka akan selamat, dan yang menolak seruannya maka telah disediakan balasan setimpal seperti yang dialami kaum Ad dan kaum Samud. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, Nabi langsung sujud. Kemudian beliau berkata, wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang aku baca. Sekarang semua terserah padamu. Pertemuan itu memberikan bekas yang mendalam bagi Utbah, sebagaimana yang dialami Walid bin Mughirah ketika mendengarkan bacaan sahabat Nabi. Kini ketika kembali, teman-temannya terkejut dengan perubahan raut mukanya. Apa yang terjadi padamu, wahai Abul Walid? Tanya mereka. Demi Allah, aku baru saja mendengar untaian kata yang belum pernah kudengar selama ini. Kata-kata itu bukanlah syair, bukan pula ramalan ataupun campi-campi sihir. Wahai kaum Quraisy, dengarkan aku dan lakukanlah apa yang kukatakan. Janganlah kalian menghalangi dia, biarkanlah dia, karena kata-kata yang kudengar darinya akan diterima sebagai berita besar. Jika bangsa Arab mengalahkannya, maka kalian akan terbebas darinya. Namun jika ia berhasil menaklukkan bangsa Arab, maka kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kalian juga, dan kalian akan menjadi orang yang beruntung. Kata-kata Utbah terasa begitu menyengat ulu hati orang-orang Quraisy. Tak ayal mereka menumpahkan berbagai cemoohan padanya. Sungguh engkau telah tersihir kefasihan lidahnya, kata mereka mencela Utbah. Lelaki yang juga sering dipanggil Abul Walid itu pun merasa tersinggung. Ia akhirnya pergi dengan meninggalkan sebaris kalimat pasrah. Aku telah mengutarakan pendapatku, selanjutnya terserah kalian semua. Kalau kita alurkan tentang kisah ini, perjuangannya sangat genting waktu itu, sangat. Tapi karena Rasul itu wajib menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan, maka yang dikatakan tadi itu, andai kaum yang menghalangiku menaruh matahari di tangan kanan saya dan menaruh bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti menjalankan dakwah yang diperintahkan oleh Allah. Itu sekian dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil umil habibil ahlil qadir azimul jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.